Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, malam yarham saghirona, siapa yang tua dan sayang kepada yang kacik-kacik, malam ya'rif sarafa kabirina, atau yang muda-muda dan hormat dengan orang yang lebih tua, maka kata Nabi, itu bukan umatku. Anak-anak kita, siswa-siswi harus kita sayangi, karena itu dia lebih muda dari kita. Sebaliknya juga, yang muda-muda harus hormat dengan orang yang lebih tua, karena kalau tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun tidak ingin tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad hanya gara-gara dan hormat dengan orang yang lebih tua. Tapi lagi di situ saya lihat banyak orang tua. Malah ada saya lihat yang tidak lama lagi. Tidak lama lagi pagi haji. Maka kata orang sejangkung pagi ke Sekuduk belajar nari. Gurunya Pak Haji Dolah. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya duduk, saya seorang berdiri, karena situ banyak orang tua, saya takut tulah. Nah, ialah pantun. Karena tadi ketua panitia berpantun. Menurut adat orang Melayu, pantun itu harus dibalas. Mana dia? Ini saya nak balas pantunnya itu. Nanam selasih tapi batang kasia, kasihannya dari Kartiase. Terima kasih kepada ketua panitia yang nampaknya lebih ganteng dari nek aki saya. Dah segaya aja balasnya. Saya dapat undangan untuk berikan tausiah. Saya lihat di situ yang hadir undangannya kepala sekolah dan 2 orang perwakilan dari tiap sekolah. Tapi begitu saya hadir, daan kesalah masjid tu lah mati. Tang ramainya yang hadir, ternyata masyarakat di desa Trimandayan juga ikut hadir. Dan lebih saya heran lagi, ada yang pakai baju Melayu tadi. Pakai apa namanya ya? Sabuk. Nampaknya banyak yang belum tahu makna sabuk masih di Sambas. Kalau kita tanya ke MABM, Majelis Adat Budaya Melayu Sambas, itu ada maknanya pakai sabuk. Kalau sabuknya di bawah lutut, berarti dia udah nikah. Kalau di atas lutut, berarti belum nikah. Nah, coba cek. Boleh diri bantar. Itu di bawah lutut atau di atas lutut sabuknya? Make Bu, kalau lakinya pakai sabuk di atas lutut, hati-hati ya. Jangan-jangan dia nak kawin sekali lagi. Itu ada maknanya. Jadi ternyata yang hadir nih ramailah. Dan di luar persangkaan saya. Makanya saya kira nyebutkan orang yang undang saya di acara di aula aja wehnya, saya di kantor-kantor sekolah jadaan ramai guru ya kata saya. Ternyata ramai melimpah ruah luar biasa. Nah, coba lihat banyak yang ndak nyandar kan? Dari yang nyandar. Yang ndak nyandar ndak usah khawatir, insyaallah pahalanya 2 kali lipat. Yang nak 2 kali lipat pindah ke sini, Pak. Ada ibu-ibu yang pakai baju seragam. Wah, ini dah lunas kayaknya.
Insyaallah dah lunas. Pak Ustaz tu nak nyinggung-nyinggung aja katanya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, siapa yang keluar rumah untuk menempuh jalan mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka bapak ibu yang hadir dalam masjid itu insyaallah masuk surga semuanya. Yang di luar nun nyampai juga di surga, tapi di teres surga. Jadi dah, nah, kalau nak masuk surga, masuklah ke dalam. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, saya sebenarnya hari itu di kampus, karena pagi itu tugas di kampus ngajar sebagai dosen. Jadi saya ini guru juga. Sebenarnya itu tidak boleh ceramah di depan guru, ya tidak boleh. Kenapa? Melanggar kode etik. Sesama guru tidak boleh saling nyeramahi. Nah, jadi tapi saya itu bukan ceramah, saya hanya cerita aja. Saya lihat bapak ibu banyak yang udah tua-tua. Tentulah yang dibaca ilmunya, pengalamannya jauh lebih tinggi dari saya. Saya baru 28. Tidak banyak yang udah saya baca. Makan asam garam masih sedikit. Tapi bapak ibu yang udah tua-tua, mohon maaf kalau saya sebutkan tua agak sakit hatinya. Pak Ketua guru juga Dah berapa umurnya? 53. Menurut umur Nabi tinggal 10 tahun lagi. Saya 28 umur saya. Insya Allah meninggal 2055. Iya rencana. Kan sekarang 28, tinggal 35 tahun. 28 tambah 35, 63. Sekarang 2020 tambah 35, 2055. Nah, insya Allah saya meninggal tahun 2055. Tapi umur umat Nabi Muhammad itu rata-rata a'maru ummati bainas sitin wa sab'in wa aqalluhu may yazudu zalik. Umatku itu berumurnya antara berkisar 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang lewat daripada 70 itu. 60 sampai 70, yang lewat 70 sedikit. Tapi banyak kan kita lihat orang yang belum 60 udah meninggal. Siapa contohnya? Nike Ardila. Kanal ke Bu Nike Ardila. Di mana kanalannya? Iya bukan kanal, ya tahu. Kanalan geo, siapa namanya? Jumpe. Nike Ardila, penyanyi Mama Aku Ingin Pulang dari Bandung, umurnya 19 tahun 2 bulan 16 hari, meninggal hari Senin jam 6 lewat 15 menit. Fans. Jelas ke? Saya kalau nyebutkan detik menit itu saya sebutkan supaya orang jelas ke ya. Jangan sampai ada yang mengatakan saya Ustadz tidak jelas. Ayo saya jelaskan. Jelas tak Bu? Ada lagi yang sejaman dengan Nike Ardila, namanya Poppy Mercury, penyanyi Hati Siapa Tak Luka dan Surat Undangan. Umurnya 22 tahun 6 bulan 10 hari, meninggal hari Kamis jam 10 lewat 15 menit dan dimakamkan esoknya di pemakaman Sidnya Raja, Jalan Husein Sastra Negara, nomor 12 Bandung, Provinsi Jawa Barat. Jelas enggak? Jarang ada ceramah jelas gitu. Ada sih ada tapi jarang. Makanya sekarang nak nyari penceramah ya harus tanya dulu. Usah nak asal ada orang berjanggut lewat, iya penceramah. Pas diundang kasaknya dukun santet. Nah, yang pandai itu panitia, tahu dia di mana ada penceramah yang bagus, orangnya masih muda, ganteng. Nak nunggu orang muji kan lama. Bagus puji seorang, selesai ceritanya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, pagi hari ini sebenarnya judulnya menurut saya ada dua. Pertama, hari ulang tahun
peringatan PGRI, yang kedua peringatan Maulid. Digabung. Oke lah, kita bicara 2 IG jadi aja. Saya ceramah tidak akan kemana-mana, sesuai dengan situasi kondisinya. Kita bagi 2 aja, pokoknya waktunya 1 jam sesuai permintaan tadi. 1 jam. Kuat ke Bu 1 jam tapi? Ibu 1 jam kuat ke? Bapak 1 jam kuat? 1 jam Nyan lah ceramah. Kita cerita ceramah otaknya kemana-mana. Jadi saya insya Allah memang di mana-mana saya ceramah 1 jam. Bapak Ibu boleh lihat Facebook atau YouTube saya, video ceramahnya itu rata-rata 1 jam. Tapi bisa juga tidak nyampe 1 jam. Kalau saya lihat ada orang 2 nguap, langsung saya berhenti. Nampak gelombangnya, biar kayak masker. Ngapain tang berhenti Pak Ustadz, ada orang nguap. Ya orang dah ngantuk. Dah ada lagi gunanya ceramah, percuma kita berapi-api, dia di bawah biaya air. Keluar oli sampingnya. Bagus, demikianlah kata saya. Oke, yang pertama kita bahas tentang guru dulu. Jadi kata kuncinya, saya daan ceramah itu hanya cerita aja. Tidak boleh nyeramahi orang tua. Dah tua-tua kan hati? Ini nak uan saya. Nak uan ini aki saya. Umur saya 28, yang di bawah tuh 82 sebenarnya. Rati-rati. Nah, jadi saya dari kacik Pak, ketika hari Jumat disuruh umat saya sholat Jumat, nong sholat Jumat. Kalau balik dari sholat Jumat, ceritakan dengan umat apa isi khutbahnya. Nah, jadi jak cerita itu cerita di depan orang tuanya, ibu jadi tidak usah tersinggung, karena itu jak cerita anak. Mun tersinggung 2 hari lah kak insya Allah mati ibu. Ada orang dengarkan ceramah saya tersinggung deh, gara-gara tentang jilbab. Di pasarnya sebelum mulai acara ceramah, Pak Ustadz, kalau ceramahnya usah nak bahas jilbab, ngapain dia Pak? Bini palak kampung belum berjilbab. Saya naik siapa yang daan berjilbab, membuka aurat, tertarik laki-laki padanya, neraka jahanam tempatnya. Aduh, merah muka Pak Pung di depan. On bisa lalu nak dipasang ni Ustadz Hatoli. Ustadz nak undang agak dia. Dan agak saya diundangnya. Tapi 4 bulan lah kak ada di nelpon ngundang. Pak Ustadz bisa ke agak ngisi ceramah di masjid kami. Yo katanya bini palak kampung tersinggung. Maaf Pak Ustadz, bini palak kampungnya dah mati. Wah, jadi yang tersinggungnya cepat matinya. Mun ada 2 hari lah kak dengarkan ceramah itu mati, berarti tersinggung deh. Kita lihatlah nanti. Gitu. Jadi yang pertama guru, tentang guru. Saya sebenarnya kalau ceramah tuh Pak, alhamdulillah dah biasa. Cuma ceramah depan guru tuh agak grogi saya. Kenapa grogi? Kalau saya ceramah di masyarakat biasa, mereka mendengarkan. Tapi kalau ceramah depan guru, saya diberinya nilai. Itu Ustadz Hatoli B nilainya itu. B nang 70 lah. Jadi agak grogi sedikit. Lagi kalau yang ceramah ya bukan guru, udah makin grogi deh. Tapi saya alhamdulillah guru. Dari kacik saya memang dah jadi guru Pak. Guru apa? Guru ngaji. Umur 10 tahun, kelas 4 saya dah ngajar ngaji. Umat saya kan jak guru ngaji. Di kampung masih ngeje ngajinya ya. Mun umak saya ndaan sampat masak di dapur untuk melayani suami tadi ya Pak. Jadi umak saya ndaan gaya modelnya. Masak di dapur kata dia nong gantikan umak ngajar ngaji. Ngajar Pak saya. Jadi dari kacik saya dah jadi guru ngaji. Walaupun masih ngeje waktu ya. Baca yang saya ajari kawan seangkatan, kawan seumuran, sampai kelas 4 SD. Makanya sekarang dia jumpa saya hormat karena saya gurunya. Salaman cium tangan. Walaupun seumuran. Baca
Ngeje waktu ya masih. Badatas ba, padatas pa, bapak. Mim dapatmu, bapakmu. Badapan buta, datas tak buta. Bapakmu buta. Dolo ngaji kayaknya. Sekarang masih ngeje enggak ngaji? Dah pakai buku Iqra. Ndak anagik ngeje langsung baca a basapa batapa bataja bakaya. Langsung bisa capat. Pak polisi bisa ngaji? Lupa saya tadi Pak polisi yang saya hormati. Dari Satuan Polisi Republik Indonesia mewakili Kapolsek Kecamatan Taluk Keramat. Saya selalu sampaikan senang, bahagia kalau acara seperti itu dihadiri oleh polisi. Nih motivasi untuk anak-anaknya yang kacik-kacik ya. Nong, coba lihat polisi ya. Mau dia dengarkan ceramah. Ayahmu buruk nak RT an mau. Motivasi jadinya. Gitu. Oke, guru ya, saya ini juga guru. Makanya saya tidak terlalu cun menghadapi guru karena saya guru. Dan sekarang dari mulai kelas 4 SD sampai sekarang saya jadi dosen, saya tetap guru. Cuma beda yang kita ajar aja. Kenapa dia disebut guru? Karena dia digugu dan ditiru. Beratnya lah menjadi seorang guru. Apanya yang orang tiru? Semuanya. Berat jadi guru ya. Yang orang tiru semuanya. Dari mulai bajunya, lihatlah murid-murid yang melihat gurunya deh. Jalannya, jilbabnya, kalau dia perempuan, bahkan kalau gurunya merokok asapnya bulat, muridnya pun bulat juga asapnya. Sampai gaya murid tuh mengidolakan guru. Kenapa Pak Ustadz Hatoli tahu? Saya dulu waktu sekolah suka nirukan gaya guru. Masuk dalam kelas, dia ngajar. Wah, jadi jelaskan. Bantar-bantar pigangnya pala ini. Bantar-bantar pigangnya pala ini. Ada kawan saya dihitungnya lah. Keluar dia ngajar, habis jam pelajarannya. Hatoli, tahu enggak kau? Kenapa? Guru kita tadi ya. Kenapa dia 70 kali dia megang pala. Guru tuh ditiru. Makanya guru itu harus jadi teladan. Bukan cuma sekedar ngajar. Ibu, bapak akan stres di kelas kalau cuma ngajar. Apalagi saya melihat ada beberapa guru sebenarnya yang dia tidak punya bakat ngajar, tapi terpaksa ngajar. Terpaksa ngajar, sebenarnya aslinya dia jak tukang. Aslinya dia jak tukang, Pak. Cuma karena dolo pendidikan yang paling mudah ya guru. Ada penerimaan PNS, lulus dia jadi guru. Aslinya jak tukang. Maka jangan heran kalau kita terjumpa dengan guru tukang pukul. Sikit-sikit lapak Pak murid. Ya aslinya tukang dia. Itulah yang merusak citra guru. Oknum akhirnya guru rusak citra kita sebagai guru. Jadi sebetulnya yang merasa dirinya dan layak jadi guru ya we. Kalau nak kita ambil perbandingan di Amerika Bapak Ibu, tiap semester 6 bulan dilakukan evaluasi guru. Dibuat kuesioner. Layak ndak guru iye ngajar? Kalau 60% suara murid mengatakan guru itu ndak layak, dia ditarik, mau dengan sangat disayangkan, dengan sangat hormat, Bapak diberhentikan ngajar sementara, taruh aja di belakang meja, di belakang komputer, ngetik-ngetik aja. Kenapa? Karena dia tidak punya bakat ngajar. Kalau dipaksa, bawaannya nak marah tolen. Karena bukan profesi dia sebetulnya. Akhirnya merusak dirinya dan merusak muridnya. Murid rusak, dirinya ikut rusak juga. Maka renungkanlah. Akhirnya pagi ngajar dah lama, stres. Apalagi hari Senin, kata dia, nak turun dari rumah dah tergaruk-garuk. Nak jumpa dengan anak-anak agi tu ada yang daan mandi.
ingusnya meleleh, telinganya benana. Maaf, jadi hilang selera nak makan kue kalau ya. Stres di kelas, bapak tulisi, kita baca seorang, silakan kalau simpulkan seorang. Bapak nak kemana pak? Bapak nak update status dulu. Gaya ke guru. Itu guru yang stres, dia akan mengalami penderitaan yang panjang dari dunia sampai akhirat. Di dunia dia tersiksa karena ngajar terpaksa, di akhirat dia masuk neraka karena gaji yang dimakannya haram, APBD, APBN, karena dia dan melaksanakan amanah sebagai seorang guru. Jadi renungkanlah nanti lakak dengarkan ceramah itu. Setelah ku pikir-pikir, nampaknya aku daan layak jadi guru. Aku nak berhenti aja Pak Kepsek, Pak Kepala Sekolah. Wah usah, kata dia nak berhenti si anak gantinya. Tapi aku daan bisa Kepala Sekolah, ku carikan gantinya. Gitu Bu. Kenapa? 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, anak-anak di Kecamatan Teluk Kramat akan ikut kompetisi matematika, fisika, kimia, biologi. Harusnya mereka bisa bersaing di Asia Tenggara. Cuma karena dirusak oleh guru yang tidak layak, dan bisa dia kalah. Gitu Pak. Jadi profesi sebagai guru tuh harus dinikmati. Harus dinikmati. Tidak bisa kita nak asal-asal ngajar. Bukan sekedar transformasi ilmu, tapi lebih kepada ia adalah mendidik. Amanah menjadi seorang guru. Lalu selanjutnya, guru itu profesinya sangat membahagiakan. Membahagiakan. Kenapa membahagiakan? Saya pasankan dengan anak buah saya, keponakan saya, Nong, nanti kau kalau sekolah tinggi, jadilah kau guru. Kenapa jadi guru bang? Karena guru adalah orang yang paling bahagia walaupun dah naan lagi jadi guru. Walaupun waktu kita ngajar Pak Garang, tapi setelah nanti kita dah tua, murid-murid kita sukses, masih ingat dia dengan kita. Saya termasuk salah satunya. Pak, masih ingat ke dengan saya? Siapa kata dia? Yang malar bapak tempeleng pala saya ya. Dia ingat, tapi guru dia lupa. Itu wajar guru lupa dengan muridnya, tapi murid lupa dengan guru wajar juga, wajib dihajar. Jadi pejabat, selesai dia pensiun, ndak ada lagi orang hormat. Apa lagi mun waktu jadi pejabat sombong. Ngomong dengan orang nyonya lokocekan, melanggak ke atas, hidung picak. Minta maaf yang hidungnya picak ini. Ya hidung kita gitu kan ndaan pasan ibu i. Ndak ada kita hidung model gitu ndaan pasan. Lahir sukunya Melayu ndaan pasan. Itu takdir, harus diterima. Ndak ada malaikat datang ke dalam parut orang tua kita mau pilihan ganda. Hatoli, kau nak lahir di suku apa? A. Arab, B. Batak, C. Cine. Enggak kan? Karena kita tidak masan, usah nak diolok kawan-kawan kita yang hidungnya picak. Jangan sampai, kasihan dengan ibu iye. Ngapain dia pakai masker bola biktolen? Ya gimana? Memang dah gaya hidungnya. Tidak mungkin nak diberi paku payung sih. Kalau jak boleh masan, saya pasan mautnya macam Cristiano Ronaldo lah. Hidung mancung, mata biru, rambut pirang, kulit putih, badan tinggi, badan tagap. Wah gaya, siapa mau pendek kacik hitam hidup lagi? Kalau Pak Polisi memang dia tagap, mundaan gaya, ndak lulus dia. Men saya ndak lulus, kenapa kurang tinggi? Ceper. Jadi pejabat, time, berhenti. Tidak akan orang tagurkan lagi. Saya pernah di depan mata kepala saya sendiri berjumpa dengan mantan bupati Sambas. Pagi undangan si jangan kena orang. Dulu waktu jadi pejabat semanar orang nyambutnya pakai gandang rebana, disambut oleh ibu-ibu majelis taklim. Selamat datang Bapak pejabat, la 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 la.
Semanar nyabutnya. Apalagi waktu dia nak calon jadi bupati. Wow, semanar ibu nyanyikannya lagunya ya dana ya dana. Barang nak minta dana. Ya dana ya dana, ya dana ya dana, ya dana dana. Keluar dana 50 juta. Waktu dia nak nyalon, minta duit. Semanar orang sambut, jadi pejabat, hebat, mantap. Kacamatanya pun kanak bawakan, oto kanak bukakan, jadi pejabat. Sekali dia pensiun, saya kasihan melihatnya. Jangankan disambut orang pakai rebana, jangankan kanak salami, kanak tagurkan pundaan, Pak. Dapat mati saya inyan, acara prasmanan kawinan mantan Bupati Samos. Dan boleh disebutkan namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi guru, hebatnya guru, walaupun dia dadaan lagi ngajar, ingat muridnya masih. Saya sampai hari itu tanya, sampai guru biologi saya, sampai guru matematika, guru IPA, guru IPS, apal saya semuanya. Guru bahasa Arab, Ustadz Isrori Labib, guru yang perempuan bahasa Arab, namanya Ibu Wanihah SAG, saya ingat semuanya. Jadi hebatnya guru itu bahagia, Pak. Maka bercita-citalah kalau ingin hidup, kalau ingin mati tapi tetap hidup, jadilah berprofesi sebagai guru. Oh iya kan mungkin cuma guru agama Pak Ustadz, aku kan guru biologi. Nah itu dia yang harus kita luruskan. Banyak orang beranggapan kalau ngajar yang dapat pahala itu ngajar Quran hadis, yang dapat pahala itu ngajar bahasa Arab, yang dapat pahala itu ngajar tentang tajwid, ngajar tentang balaghah, itu yang berpahala. Itu pikiran sekuler. Dipisahkannya agama dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ibu bapak yang dari umum bisa melakukan kurikulum integrated kurikulum, menggabungkan ilmu umum dengan ilmu agama. Contohnya Pak Ustadz, nih contohnya. Coba ngacung guru biologi. Ada ke guru biologi? Si An? Itu guru apa itu? SD katanya. Oh SD si An biologinya ini. Nah guru IPA, coba guru IPA. Ada kayak si juga. Jadi guru apa itu sebenarnya? Guru silat. Yang guru biologi itu kan diajarkan di sini tentang asal usul manusia, ya kan? Diajarkan. Walaupun di buku itu disebutkan teori Darwin, manusia berasal dari kara. Mau ke disebut manusia dari kara, Pak? Ibu mau disebut berasal dari kara? Tapi itu ilmu dari barat. Tapi kita selipkanlah di sini agama. Nah, ini teori dari barat. Teori dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah menciptakan kita dari alaqah nutfah, cairan sperma, alaqah, kemudian menjadi alaqah, darah yang nempel di dinding rahim. Alaq ya artinya nempel. Orang Arab menyebut permen karet alaq karena nempel. Matak, tahu ke matak? Matak itu disebutnya juga alak karena nempel. Nah, jadi munade kawan kita nempel, tolen alak deh. Alak. Summa khalaqna nutfata alaqah, fa khalaqna alaqatal mudghah, fa khalaqnal mudghata idhama lahma. Allah ciptakan kita tuh nak dari sperma. Sperma kita menjadi setetes darah. Dari setetes darah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging datanglah daging membungkus tulang. Kemudian kita malah menjadi janin bayi. Itulah yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Itu teori barat. Ini teori Islamnya. Itu Pak, kita dapat pahala juga ngajarkan biologi. Aku kan guru bahasa Inggris Pak Ustadz. Ada ke guru bahasa Inggris itu? Coba ngacung guru bahasa Inggris. Si An juga. Makin penasaran saya. Tuh guru apa sebenarnya? Guru semuanya. Guru semuanya.
Ada orang ngatakan, usah nak belajar bahasa Inggris. Coba bayangkan. Katanya usah nak belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bahasa munafik. Tulisannya one, dibacanya one. Belajar bahasa Arab aja kata dia. Yang asli, ja'ala tatap ja'ala, fa'ala tatap fa'ala. Bahasa Inggrisnya bahasa munafik. Tulisannya book, dibacanya book. Kata guru saya Pak, namanya kiai saya Dr. Kiai Haji Nandi Naksabandi SHMH almarhum. Apa kata dia? Belajar bahasa Inggris hukumnya wajib kifayah. Fardu kifayah hukumnya. Fardu kifayah Pak Labai pasti tahu. Fardu kifayah itu artinya kalau udah ada sekelompok orang ngerajakannya, yang lain gugur dan bedose. Dah ada ni orang nyolatkan jenazah, kita ndak ikut pun ndak apa-apa. Namanya fardu kifayah, kewajiban sekelompok orang. Nah, belajar bahasa Inggris hukumnya wajib kifayah. Harus ada orang Trimandayan yang bisa bahasa Inggris, biar ndak dibodohi orang. Sekarang banyak anak-anak lulus dari kuliah, sarjana, S1, bingung nak nyari kerja. Nak nyari kerja bingung. Padahal tiap hari di koran Pontianak Poste mungur lowongan kerja. Cuma bahasa Inggris. Saya termasuk yang suka bahasa Inggris. Umma, mother. Ayah, father. Nanas, ladder. Bisa bahasa Inggris. Walaupun tidak lancar gila lah. Yang penting nanti kalau jumpa dengan bule, kayak bisa kita ngomong. Mudahan bisa ngomong pakai bahasa isyarat aja. Gitu dia Pak. Belajar bahasa Inggris. Nanti kalau dia pandai bahasa Inggris, ceramah-ceramah Ustadz Hatoli dicarinya di YouTube. Ustadz Hatoli enter. Wah, beserak-serak video saya. Cuma bahasa Sambas. Ceramah saya banyak di YouTube. Cuma bahasa Sambas. Anak bapak ibu yang belajar bahasa Inggrisnya udah bagus, di-downloadnya, dieditnya, dibuatnya subtitle bahasa Inggris. Wah, ditonton oleh Donald Trump. Dibukanya Islam teroris, diketiknya di YouTube Islam teroris. Muncullah di sini Ustadz Hatoli SSCMH. Who is this? Kata dia. Siapa ya? Ustadz Hatoli. Kill him. Si an yang tawa berarti tidak tahu bahasa Inggris. Kill him, bunuh dia, kata dia. Bagaimana maksudnya? Ibu bapak hadirin yang saya hormati, jadi ini penting ya. Di samping belajar bahasa Inggris, usah lupa juga bahasa Arab. Karena bahasa Al-Quran, bahasa Arab, hadis, bahasa Arab. Nanti di akhirat bahasa Arab, sholat bahasa Arab. Tidak ada orang yang sholat pakai bahasa Inggris masih sampai hari itu. Semuanya pakai bahasa Arab. Belum suah saya dengar orang sholat pakai bahasa Inggris. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi rabbil alamin, just for you oh my God. Belum pernah masih saya lihat ada orang sholat tapi tetap di samping dia hebat bahasa Inggris, hebat juga lah dia bahasa Arabnya. Jadi seimbang antara dunia dan akhirat kita. Guru bahasa Inggris, guru biologi, tetap ada pahalanya di sini. Kami guru matematika gimana Pak Ustadz? Guru matematika lebih hebat lagi pahalanya. Ngitung waris itu kan ilmu matematika. Coba yang tidak tahu matematika, gimana kita nak ngitung waris? Ibu bapak diajarkan kepada anak, nong, tahu nggak kita nong, angka 0 pertama kali itu siapa yang menciptakannya? Yang menemukan angka 0 ya siapa nong? Banyak orang yang tidak tahu. Dikiranya angka 0 ya dari Latin dolo. Nggak, huruf Latin, angka Latin Pak dolo cuma sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak ada 10. 10 gimana? 1 dibariskannya. 1 dibariskannya 10 hiji baru dihitungnya 10. Belum ada angka 0 waktu ya. Bayangkan kalau tidak ada yang menemukan angka 0. Siapa yang menemukannya? Muhammad bin Abdullah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi orang barat menyebutnya
algaritma alias logaritma. Al-Jabar. Kemudian Ibnu Sina ditulisnya Avesina, orang Islam penemunya nong. Angka 0, orang Islam penemunya Muhammad bin Abdullah Al-Khawarizmi. Dan terbayangkan Bapak Ibu kalau angka 0 ndak ada sampai hari itu 1 juta, gimana nulisnya? Dari situ sampai keraton kita bariskan angka 1. Harus tahu anak-anak kita ya. Obat bius, ada ke yang dah suah operasi? Siapa penemu obat bius? Bukan orang barat penemu obat bius. Namanya Imam Ar-Razi. Orang barat menyebutnya Rajes. Rajes kata dia. Jadi nama-nama orang Islam itu dirubahnya jadi barat. Daud dirubahnya David. Sulaiman dirubahnya Solomon. King Solomon. Kemudian Ibrahim dirubahnya jadi Bram. Nah, ini dia Imam Ar-Razi disebutnya Rajes. Dialah menemukan obat bius. Dulu dokter Yunani bingung gimana caranya membuat orang daan sadar lalu bisa dioperasi. Mereka punya ide, lalu dibuatnya lah hammer. Hammer tuh palu kecil, tukul kacik. Jadi sebelum orang dioperasi, ditukuk dolok palanya sebelah belakang supaya pingsan. Cuma karena nukuknya kekancangan, akhirnya mati. Datanglah Imam Ar-Razi menulis buku, menulis kitab. Nama kitabnya Al-Qanun Fit-Tib. Al-Qanun Fit-Tib. Bahasa Inggrisnya The Canon of the Doctor. Diterjemahkan ke bahasa Inggris Al-Qanun Fit-Tib, The Canon of the Doctor. Hukum-hukum kedokteran. Kalau nak lihat bukunya, lihat di internet, buka Google Al-Qanun Fit-Tib Ibnu Sina, enter. Saya dah lihat, saya baca, saya tidak ngerti. Karena isinya Pak bahasa balahinun, payah nak mengerti. Jadi akhirnya Imam Ar-Razi membuat ramuan dari ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 20. Dari situlah pertama kali ditemukan obat bius. Gimana bunyi ayatnya? Bunyi ayatnya buka aja surah Al-Mu'minun ayat 20. Disitulah Imam Ar-Razi menafsirkan dari pohon tin, dari pohon turisina. Wasajaratan takhruju min turisaina atambata bidduhni wasibghil lasinin. Disitulah ditafsirkannya ada gatah dari pohon tursina, akhirnya dibuatnya obat bius. Sekarang orang bisa operasi dalam keadaan tidak sadar dan bisa sadar lagi dalam waktu-waktu tertentu. Itu harus diceritakan ke anak-anak kita bahwa umat Islam pernah jaya. Maka sekali lagi fungsi bapak ibu sebagai guru betul-betul memiliki peran yang sangat penting. Jangan sampai tidak amanah menjadi guru. Di dunia menderita terpaksa ngajar, di akhirat nanti satu sel dengan Ahok. Dah habis waktu tentang guru. Jadi profesi sebagai guru harus dinikmati, pahalanya luar biasa. Isuk bapak ibu kalau mati, siap kemun mati isuk. Yang dah tua siap, yang masih muda-muda belum siap. Tapi bapak paling siap kalau bininya yang mati. Iya pak. Dan sadih saya belum suah melihat orang laki sadih bininya mati. Rati-rati tenang gitu, tenang. Pak bininya mati dan sadih, daan pak ustad. Ngapain dia? Dah lama aku tunggu. Barang iya tadi ceritanya dan kena masakan dan kena gulaikan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, oleh karena itu kalau isuk lusa kita mati, kita punya murid, pahalanya ngalir ke kuburan kita, pahalanya. Kita punya murid kita punya murid lagi. Murid kita punya murid lagi terus entah berapa generasi akan datang. Mati kita tetap dapat pahala yang sama karena kita ngajarkan kebaikan. Tapi sebaliknya hati-hati itu yang ngajarkan keburukan dapat juga namanya dosa jariyah.
Dosa jariah dapat. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang sejarah kemerdekaan BPUPKI di Indonesia. Wah, tulis di papan. Disediakannya air minum di mejanya. Sambil dia nulis pakai tangan kanan, dia minum pakai tangan kiri. Padahal yang minum pakai tangan kiri ya setan. Minum makan sambil berdiri ya setan. Patutlah ngajar dan masuk-masuk ke otak anak. Barang yang ngajar ya setan. Muridnya ndak usah heran jadi hantu. Akhlak harus diajarkan kepada anak. Ibu yang perempuan, jilbabnya harus jadi teladan bagi murid-murid. Usaha nak pakai jilbab sakaratul maut. Kain 3 meter dililik-lilikan ketiga. Ampai 16 sigit jarum pentulnya ya. Lilikan terakhir di sini. Pagi ngajar, pagi saruan, pagi prasmanan, nek wilatik gulai pun kebayahan. Dia yang makan, kita yang ngarik wilatiknya. Sekali kesabaran mati. Pakailah jilbab yang dilabuhkan, labuhkan ke bawah, lewat bawah dada, gitu deh. Nanti akan ditiru oleh muridnya ya, cayalah. Tapi kalau ibu mengajarkan kejahatan, ditiru oleh muridnya, muridnya dapat dosa, ibu yang tukang ajarkan pun dapat dosa juga. Makan berdiri, ditiru oleh muridnya, yang makan berdiri dapat dosa, murid yang tukang ikuti dapat dosa, same-same dapat. Namanya dosa jariah. Sahage pakai katok pendek bagi ke sekolah. Celana katat. Pakailah rok, lambung longgar. Usahage nak pakai celana legging. Legging artinya lengket daging. Sagi antarik di batisnya sampai ngerauk batisnya. Tulung. Ya mun yang makanya nak dare mungkin masih sadap dilihat ipai. Itu yang makanya neuan, mu kuliknya dah ngerinot, ngeredat, ngerintil, ngerisut, bawaannya mau mati. Dibawa lagi ke pasar ayam. Banyak tukang ayam salah potong. Ibu tahu akan membayangkan diri seorang ya. Nah, ini adik-adik yang bahaya menurut saya bagi bapak ibu kalau ngamalkan itu bahaya bagi murid. Di sekolah diajarkan jilbab, di sekolah diajarkan buang sampah pada tempatnya, tapi ngape di luar sekolah lalu naan berjilbab. Di luar sekolah gurunya buang sampah sembarangan. Akhirnya murid berkepribadian ganda. Murid berkepribadian ganda karena lain teori di sekolah dengan di luar sekolah. Jadi beban seorang guru nih, makanya saya berharap gaji guru itu besar. Nantilah nunggu saya jadi presiden. Ngarap Pak Ustadz, karena saya guru, jadi saya tahu gimana susahnya guru. Apa ya, guru honor, tugasnya banyak, gajinya kecil. Nak mali garam micin pun tak cukup. Habis ongkos untuk bensin. Mun gajinya dinaikkan, ibu setuju enggak? Orang 7 yang setuju. Berarti gajinya dah besar-besar dah ya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka jadi teladan bagi anak murid kita itu penting. Jangan sampai mereka berkepribadian ganda. Lain di sekolah, lain lagi di rumah. Sholat gitu juga. Di sekolah sholat semuanya, tapi di luar sekolah naan sholat. Berkepribadian ganda. Orang tua di sekolah diajarkan oleh guru, nong jilbabnya bagus-bagus jilbabnya tapi umak di rumah naan berjilbab. Berkepribadian ganda. Tang lain teori di sekolah dengan di rumah tuh Kata Pak guru agama, anak-anak sholatnya kalian harus tepat waktu, usahakan di masjid. Tapi ayahnya di rumah tidak suah ke masjid, malah anaknya tolen disuruhnya ke masjid. Begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kapos-kapos di teres. Dong dah azan ke masjid. Ayah tangdaan, ayah dah besar. Daan jadi teladan.
Di sekolah diajarkan, sebelum belajar kita ngaji dulu nongi. Di rumah umaknya ndak suah ngaji. Nong ngaji kelakak maghrib. Umak tangdaan, umak nak nonton sinetron dulu. Sinetron ku menangis tadi ya. Ase rugi asenya mundaan nonton tuh nong. Belinang-linang juga air mati umak tuh ha. Suke ke ibu nonton dia. Suke. Dia nangis karena bayar. Ibu nangis siapa bayarnya? Pelak kampung, pret. Sampai dah ikut-ikutan nangis nonton iya we api ratinya. Mun bahasa Arabnya we anfaedah. Guru, luar biasa guru itu. Dan saya alhamdulillah sampai hari itu adalah guru. Saya sampai mati insya Allah tetap jadi guru. Ada yang nawarkan saya masuk partai, enggak, saya enggak mau. Ada yang nawarkan saya macam-macam, saya enggak mau. Saya tetap nak jadi guru sampai mati. Karena kalau jadi guru, nanti kalau udah tua pensiun, Pak Ustadz tetap jadi guru, tetap. Saya di rumah akan jadi guru, guru ngaji. Akan banyak pihak-pihak kacik nanti datang ke rumah saya, cuma nak belajar ngaji, biar hari tua saya dah nagih sapi. Banyak orang tua kan pensiun, dah nagih kan hormati, tanda tangan dah nagih laku, nak keluar rumah supan, akhirnya ngurung diri di kamar, tahu-tahu dapat pengumuman mati. Tapi kalau dia jadi seorang guru, hadir di acara seperti itu, kata orang yang terhormat, bapak mantan kepala sekolah, bapak mantan guru ini, bapak mantan guru ini agama. Luar biasa penghormatan. Hidup yang tidak pernah mati, itulah dia seorang guru. Kata Pak Tawan, Tok Tawani, saya polisi. Gimana ini nak jadi guru? Polisi adalah guru juga. Ajarkan dengan masyarakat, dengan rakyat. Gitu ya caranya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sana kau tabrak lalu lintas nyawe orang, yang mau nyawe seorang dan ape-ape, orang mati ya. Ada yang berani lewat lampu merah, langsung polisi prit. Napi, mir. SIM ada Pak, STNK punya Pak. Tahu kau lampu merah? Tahu Pak. Ngapain kau tabrak juga? Saya tidak tahu ada Bapak. Iya namanya manusia takut dengan polisi, bukan takut dengan Allah. Takut dengan polisi, bukan takut dengan Allah. Tapi orang yang takut dengan Allah, nak ada polisi, nak ada indak, lampu merah, berhenti, ada hak orang nak lewat. Kau lewat, kau ambil hak orang untuk lewat, berdosa kau. Saya lihat banyak ya, lampu merah, masih lewat dia, ngambil hak orang nak lewat. Itulah dia korupsi juga. Berdosa ngambil hak orang. Bukan cuma ngambil pisang orang, bukan cuma nyuri sandal orang, ngambil hak orang ya. Lampu merah kan hak orang nak lewat, masih diambil juga. Berdosa karena ngambil hak orang. Polisi mengajarkan ia kepada warga, dia adalah seorang guru. Nanti yang diberi tahu akan ngajarkan lagi ke kawan-kawannya, pahalanya terus ngalir ke Pak Polisi. Bisa enggak gaya? Nah, jadi sebenarnya itu Bapak kita adalah guru. Bapak yang paling guru di rumah adalah bapak. Bapak dengan ibu. Makanya anak sebelum kenal dengan lingkungannya, sebelum kenal dengan fisika, matematika, dia kenal orang tuanya dulu. Dia kenal dengan orang tuanya dulu. Gimana umat ayahnya menjadi guru di rumah. Banyak juga yang gilirannya ramahi orang pandai, tapi anak di rumah dialihkannya. Ada juga ya. Anak orang rapi semuanya, anaknya antu. Keluar malam akhirnya, itu anak siapa yang ngobut-ngobut tolen bemotornya? Anak Pak Guru ya, ada rusak guru. Memanglah jadi guru tanggung jawabnya luar biasa. Dah habis cerita guru. Haus Pak. Saya izin minum dulu ya. Boleh kita bi? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini.
cerita tentang guru, udah ke? Oh, udahlah, mungkin tutup aja. Yang kedua tentang maulid. Saya nak menghubungkan maulid dengan cerita guru. Ternyata Nabi Muhammad diutus ke dunia, innama bu'istu mualliman. Aku diutus nih sebagai guru, kata Nabi. Guru umat, guru bangsa. Jadi Nabi itu Pak guru juga. Kalau Bapak Ibu nak sukses jadi guru, tirulah bagaimana Nabi mendidik sahabat, bagaimana Nabi mendidik anak-anaknya. Setelah saya amati, ada satu syarat yang harus bahkan wajib dimiliki oleh seorang guru. Apa dia? Harus punya sifat sabar. Mundaan punya sifat sabar, usah nak jadi guru. Usah, karena akan merusak anak-anak generasi 20 tahun akan datang. Harus sabar. Termasuklah bapak-bapak tuh, waktu ada biar kacik ramai di Masjid Pongah, sabar. Itu kadang begaya ada biar kacik pongah di masjid, langsung disuruh balik. Kita pun pongah di masjid, balik aja. Balik inyan dia. Ngobrol ya bro, kita di masjid tangka nak marahi tolen ni, out dia guys kata. Jadi gimana kita? Kita main game aja lah. Main game dia, nembak musuh yang daan mati-mati, sampai tuwe dia daan ke masjid. Siapa yang salah? Kita yang salah. Malah kalau ada biar kacik kata Muhammad Al-Fatih, panglima perang, penakluk kota Konstantinopel, kalau masih ada biar kacik lari-lari, lompat-lompat, bercacak-cacak di masjid, bersyukurlah. Karena 20 tahun akan datang ia di pengurus masjidnya. Tapi kalau masjid dah sapi dari biak kacik, khawatirlah karena 20 tahun akan datang masjid akan tutup. Sean pengurusnya dia buka cuma seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Jumat jam 11.30 buka, tutup jam 12.30, buka agi Jumat depan. Jadi harus sabar. Tidak biak tok pongah Pak Ustadz. Diingatkan tiap hari sabar. Namanya mendidik itu harus sabar. Saya 10 tahun menerapkan ini 10 tahun dan alhamdulillah berhasil. Harus sabar Pak. Kalau tetap masjid itu nak hidup 20 tahun akan datang. Ibu-ibu saya minta tolong juga, anak yang nak ke masjid ya dipasane. Itu masih banyak saya dengar ibu-ibu yang salah masane anaknya ke masjid. Dia pongah di rumah sengalawan, sengalawan. Apa kata umaknya? Nong, usah nak sengalawan di rumah, cobalah ke masjid. Betul enggak kalimatnya ya Pak? Hah? Betul enggak kalimatnya ya? Biar kacikan ya bujur halus. Out ke masjid ke dia mah, out diwe ke masjid aja. Pagilah dia ke masjid, dah cepat kita ke masjid. Sengalawan dia di masjid. Sesuai dengan pasan umaknya tadi ya. Yang Pak Labai di masjid tuh darah tinggi, jantungan. Melihat biar pongah di masjid langsung naik darahnya. Kita usah nak pongah di mas. Mati tekengkang. Kebetulan biar mau HP di fotonya, masukkan ke Facebook, Pak Labai mati tekengkang. Nabi itu jadi guru Pak, lembut dengan murid, lembut dengan anak-anak, tapi lembutnya Nabi tegas. Pernah enggak dengar riwayat bahwa Hasan dan Husain cucu Nabi itu ngambing ke belakang Nabi ketika Nabi sedang sholat? Padahal sholat berjamaah di masjid, Nabi jadi imam. Lama Nabi sujud. Sahabat pun heran, tang lama inyan Nabi sujud. Apakah sedang turun wahyu? Ada yang sosok seorang mantau. Kadang-kadang biar sosoknya penting bu. Ada sosok untuk hidupkan suasananya dia penting juga. Ternyata zaman Nabi ada sahabat yang sosok sujud lama, ngapain lah tang lama nyantuk, mantau dia.
di tiliknya Nabi. Ternyata Nabi sedang diambingi oleh cucunya Hasan. Nabi nak mau nak bangkit dari sujud karena anaknya akan merasa nak nyaman. Anaknya sedang nyaman ngambing di belakang akinya. Akinya itu cucu Nabi Hasan. Makin Nabi lama sampai si Hasan merasa puas di belakang Nabi, barulah Nabi bangkit dari sujud. Lambutnya Nabi dengan anak cucunya. Makanya dengan anak kita tuh Pak harus lambut. Ada waktunya kita tegas. Jangan sampai di rumah nggak boleh nonton TV, nggak boleh main HP. Oh, nggak begitu Nabi ngajarkan. Bayangkan kalau di rumah bapak ibu nggak boleh nonton. Apa jadinya kalau pertama kali dia nonton di rumah tetangga yang daan sholat? Apa kata dia? Ternyata orang yang daan sholat lebih baik dari yang sholat. Ayahku suka nagih rajinnya sholat, tapi aku ndak lalu suah nonton TV. Nonton TV pertama kali dia di rumah tetangga yang daan sholat, dia beranggapan orang yang daan sholat lebih baik, lebih setia, lebih mau nuluikannya. Makin ndak usah heran omongan orang tua ndak terlalu diikuti anak, barang orang tua terlalu keras. Nggak boleh main HP. Pertama kali dia dapat HP dari kawannya yang daan sholat. Kawanku yang daan sholat lebih baik dari umakku. Aku daan lalu dipinjaminya HP. Silakan berikan HP, silakan dia nonton, tapi tetap dikontrol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk maghrib nong, TV matikan semuanya. Ayah udah siap, udah wudu, udah pakai songkok, dah kita ke masjid same-same. Gitu. Makanya harus jadi teladan, tidak bisa hanya nyuruh. Kalau cuma nyuruh ke masjid, mana dia mau? Tapi kalau kita yang udah siap, udah pakai baju taluk belanga, udah pakai songkok, udah pakai kain sarung, matikan TV, kita ke masjid. Insya Allah gitulah Nabi mendidik anak-anaknya, lembut tapi penuh dengan ketegasan. Itulah pentingnya kita belajar bagaimana Nabi mendidik anak-anaknya. Anakku tuh Pak Ustaz suka mainkan barang orang tolen, balikanlah. Anak ibu cuma mainkan barang, mainan oto, motor, pesawat, boneka. Coba lihat anak Nabi tadi, cucu Nabi Hasan Husin, apa mainannya? Tulang asuk. Bapak ibu ketawa, mungkin tidak percaya. Masa cucu Nabi mainannya mainkan tulang asuk? Baca hadisnya. Karena di bawah tikar Nabi ada tulang asuk yang dimainkan oleh cucunya Hasan dan Husin. Malaikat nak masuk ke dalam rumah yang ada miare asuk. Ada ke yang miare asuk di situ? Dengarkan nih, yang ada miare asuk itu mic-nya keluarkan dan ke mun keluar nak saya ceramah yang di luar. Hei kita yang miare asuk. Siapa aja yang miare asuk? Pertama, daan masuk malaikat rahmat ke dalam rumahnya. Malaikat rahmat daan masuk ke dalam rumah orang yang miara asuk. Tapi yang daan masuk cuma malaikat rahmat. Malaikat pencabut nyawa masuk. Nyaman ini nyamun malaikat maut daan masuk. Kita piari asuk aja lah, mati-mati kalau kita itu. Bisa dia masuk. Enggak begitu. Yang kedua, orang yang miara asuk setiap hari pahalanya dikurangi sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud panjangnya 7 kilo. Bayangkan, miare asuk dikurangi pahalanya setiap hari sebesar gunung Uhud, sedangkan amalnya sebesar binsul. Nah, setiap hari min. Hebatnya cucu Nabi mainannya ndak tanggung-tanggung, tulang asuk. Itu anak baru nak mainkan mainkan tukul dah disayangkan. Alihkan dia bermain, dia sedang melakukan observasi penelitian sebab akibat. Mun kutuku pecah, dia sedang belajar sebab akibat. Tapi jaga-jaga juga dia awasi. Mun ditukuknya pala kita tangkis. Gitu dia Pak. Maka belajarlah bagaimana cara Nabi mendidik anak-anaknya. Nah, apa lagi pendidikan dari Nabi? Udah habis waktunya tapi udah 1 jam Pak. Sigi lagi lah terakhir bonusnya. Bonus tuh. Jadi bukan cuma jualan ada bonusnya, ceramah pun ada bonusnya. Nah, sebagai bonus Bu,
tentang bagaimana Nabi mendidik murid-muridnya. Beginilah cara Nabi mendidik muridnya, bahwa Nabi itu selalu lembut ni orang tua kepada anak-anaknya. Lembut, jangan tegas, jangan tegas. Lembut, jangan bawaannya nak marah tolen. Apa lagi guru-guru, ndak usah marah. Kalau nih pesan terakhir dari Kiai Haji Maimun Zubair yang kita kenal dengan Mbah Mun almarhum. Apa kata dia? Kalau kau berharap seluruh muridmu yang ada di lokal itu pintar macam kau akan stres. Saya ulangi kalimatnya. Misalkan di kelasmu ada 30 orang satu lokal, kau harapkan semuanya pintar macam nak kau akan stres. Jadi gimana? Ajak mereka semampu yang kau bisa, kemudian kau husnuzon, baik sangka, berdoalah kau kepada Allah, yang bisa alhamdulillah, yang daan kau sana putus asa. Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan dari 30 orang muridmu ya, ada satu yang akan menarik tanganmu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bu. Jadi usah nak diharapkan semuanya pintar macam kita di kala stres. Ngapain kau tang bodoh inyan seorang tuh? Ada parah lagi keluar omongan bodoh. Karena ucapan adalah doa. Saya dulu waktu awal-awal ngajar memang marah-marah tolen saya bawaannya. Melihat biak takaan saya yang menjelaskan ilmu waris, pan payah ilmu waris ya. Dia ngunting kuku di kelas. Pelajaran yang ruwet, enjelimet, mumet, payah, dia ngunting kuku. Saya jelaskan. Naik cacing saya, marah. Dan keluar nih saya suruh keluar. Dan tahu ke kau sapi aku? Saya 10 tahun di Jakarta, S1 saya selesaikan IPK-nya 3,80, cum laude lulusan terbaik, dan sampai 4 tahun cuma 3 tahun 8 bulan. S2 aku selesaikan cuma setahun 8 bulan, lulusan terbaik Fakultas Syariah UIN Jakarta. Ngapain kau untuk pelajaran itu tang nyantai-nyantai aja? Setelah saya pikir-pikir ternyata marah kapak juga. Jadi sekarang saya tidak lagi marah-marah. Murid kita yang kelakuannya seperti ini biasanya ada latar belakangnya. Cuek dengan guru. Karena biasanya ini menurut dokter itu karena dia basarnya tidak pakai ASI dan pakai air susu ibu, tapi air susu sapi. Makanya usah nak dibari air susu sapi, tapi ASI air susu ibu. Makanya bapak-bapak usah nak ngambilnya juga. Untuk anaknya ya. Coba lihat sapi, naluri sapi ya apa? Nanti hari raya kurban coba lihat. Saya hari raya kurban lah baru dapat jawabannya. Kenapa ada anak cuek saat murid yang lain serius? Ternyata sapi coba lihat. Waktu nak dipotong satu-satu ya kan diikat. Potong sekok. Yang sekok itu bukan lagi kesusahan, yang lain tetap makan. Dan peduli dengan kawan. Yang itu udah semanar kerauk-kerauk, dia tetap ngunyah, ngampak. Iyalah naluri sapi. Jadi muna ada kawan susah, dia tidak peduli. Sapi kau ya. Itulah jawabannya. Makanya anak benar ajaran Nabi itu, benar ajaran Islam Al-Quran, susukan anakmu 2 tahun. Itu baru dah setahun dari bari susu botol. Akhirnya naluri kesapiannya muncul. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan. Pagi jalan-jalan ke Pasir Panjang, naik oto bannya kampis, kandaknya ceramah tuh asenak panjang, tapi bahannya dah habis. Waktunya dah habis. 1 jam tadi dimintakan. Saya tidak ingkar janji. Pokoknya 1 jam kata panitia, 1 jam. Dan saya melihat yang nguap. Entah pakai masker, tapi banyak juga yang dibukanya maskernya biar nampak cantiknya gitu. Saya lihat ibu-ibu di depan saya cantik semuanya. 40 tahun yang lalu. Sekarang dah daan cantik dah. Dan yang hadir tuh semuanya tidak ada anak darahnya kan? Ini uan semuanya. Makanya saya daan gerogi. Bapak-bapak biasa aja saya tidak suka dengan bapak-bapak.
Dari dulu memang saya tidak suka dengan orang laki. Nah, jadi saya ceramahnya nyantai aja lah. Ibu bapak hadirin yang saya hormati. Nah, jadi karena di depan guru, sekali lagi saya itu bukan ceramah, minta maaf inyan bukan ceramah, hanya cerita-cerita aja. Bisa nak tersinggung Pak Pak. Oh Pak. Bisa nak tersinggung. Ibu tersinggung ke? Alhamdulillah. Tapi mungkin dan kata dia untuk nyungkirkan hati saya. Jadi yang merasa naan layak jadi guru, berhenti aja jadi guru. Resign atau lakukan evaluasi diri. Memangnya Pak Ustadz Hatoli layak jadi guru? Semenye mahasiswa saya tanya, saya layak enggak jadi dosen? Layak. Iya kalau saya yang nanya. Muni ibu yang nanyanya, peda Ustadz Hatoli nak ngamuk-ngamuk aja bawaannya tadi. Tapi insya Allah jadi dilakukan kuesioner, layak nak jadi guru, semenye ngatakan layak. Nah, jadi saya tetap jadi guru insya Allah. Kecuali kalau nanti ada yang ngatakan dah lagi layak, barulah saya berhenti jadi guru. Anak itik jalan di sawah, kakinya patah lalu jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.